Gue udah rasain tuh digerebek Pol PP. Udah kayak jual narkoba gue dulu bang. Iya lagi. Siapa yang cepat dapat info, gimana caranya gue untuk mempertahankan konsistensi ya bang. Lagi tantrum lah, dia yang ngalah gitu bang. Begitupun sebaliknya gitu. Oh, gitu. Ya udah saling memahami lah gitu. Oke. Bersama saya saat ini ada seorang business owner, masih muda, masih seger. Ada Rizza. Za, gimana kabar? Siap, sehat bang. Alhamdulillah. Ini gue undang karena beberapa hari ke belakang agak intens aja nih gitu. Baru ketemu lagi setelah sekian lama. Jarang-jarang kita ketemu, kan? Lama bang. Terakhir kali gue mampir ke tempat lu kapan tahu ya? Lama banget. Nah, jadi Rizza ini adalah business owner salah satu coffee shop di Karawang yang cukup famous lah di kalangan anak muda. Adalah Kopi 9. Bener ya? Betul bang. Kopi 9. Ini gue dari dulu sebenarnya pengen nanya dan belum pernah gue tanyain kenapa namanya Kopi 9. Kenapa nggak Kopi 2, Kopi 7, Kopi 5? Kenapa harus Kopi 9? Apa ya? Mungkin sebenarnya yang berhak untuk menjelaskan itu partner gua bang. Oh, jadi lu partneran? Partneran. Berapa orang? Berdua. Oh, berdua. Iya. Oke. Jadi dia yang pilih nama. Sebagai foundernya dia lah. Oh. Ada Omin teman saya. Oke. Jadi ya nggak bisa dijawab dong sampai sekarang pertanyaan gua. Tapi anyway, Kopi 9 ini gua rasa adalah salah satu coffee shop yang cukup lama bertahan di kancah industri perkopian nih, iya kan? Iya. Dari udah berapa tahun ya? Ada 5 tahun lebih. Lebih bang, 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun tuh bukan sesuatu yang mudah untuk mempertahankan bisnis, apalagi F&B kan. Wah, luar biasa. Ngalamin COVID dong ya berarti ya? Ngalamin jelas. Ngalamin, gue ingat. Jadi gini, gue pernah mampir ke kedainya dia waktu itu sebelum di tempat yang sekarang. Kebetulan ya agak malam ya waktu itu ya. Malam. Agak malam karena gue baru balik dari Jakarta, mampir sekedar ngopi itu. Kita digerebek. Bukan digerebek dalam konotasi negatif, tapi memang karena ada pembatasan. Ya, PPKM waktu itu. Kita dibubarin tuh, suruh tutup, suruh bubar gitu. Iya, ngalamin banget tuh F&B. Iya, curi-curi waktu gitu bang buat nyari cuan. Iya, karena lu bukanya dari sore ya waktu itu ya? Waktu itu kita dari pagi. Oh, dari pagi? Iya, pas COVID itu kita mencoba untuk menggeser jam operasional dari pagi. Gitu. Awalnya dari sore. Awalnya dari sore. Ya, Cuma karena COVID, lu geser jam buka ke pagi, biar nggak terlalu malam banget tutupnya gitu. Iya, betul bang. Oke, nah tinggal lu ceritain deh gimana awal mula Kopi 9 itu, dari mana? Tadi ada 2 founder lah ya, lu sama partner lu. Itu dari mana mulainya? Mulainya awalnya teman gue ini bang. Awalnya dia buka gerobagan. Dari gerobagan. Okay. Tempatnya di Gor Panata Yuda itu kurang lebih tahun 2017 lah, 17-18 lah. Oke. 17. Nah dulu gue masih belum mengenal kopi bang zaman itu. Cuman yang masih anak tongkrongan lah ya. Tongkrongan lah, paling kopi saset lah gitu bang. Nah cuman waktu itu yang bikin gua tertarik ke dunia kopi itu gara-gara film ini bang, Filosofi Kopi. Banyak banget ya yang terinspirasi dari film itu. Ya. Lanjut. Nah gara-gara film itu akhirnya gua mencoba untuk mencari tahu lebih lah terkait kopi ini. Mulai di situlah gua keliling kopi shop dan seringnya ya di teman gua ini, Kopi 9 ini. Itu di Gor dulu. Oh berarti sorry gua jumping. Kopi 9 ini sebenarnya udah ada namanya lebih dulu gitu. Udah ada. Sebelum lu join. Udah ada. Oke. Jadi waktu itu gue masih kuliah, masih mahasiswa bang. Kafe-kafe emang gitu udah ada. Cuman
Kalau di kafe-kafe kan harganya udah lumayan freshly ya bang, udah agak mahal lah buat kalangan mahasiswa gitu, sekitar 15-20 ribu lah untuk satu gelas tuh gitu. Waktu itu. Ya waktu itu gue ketemu partner gue ini, dia cuma jual 8 ribu bang. Single origin. Gila. Gue cuma nambah 3 ribu yang biasanya gue kapal api. Akhirnya pindah ke single origin cuma nambah 3 ribu gitu. Akhirnya di situ lah gue mulai intens ngopi lah yang ngopi single origin kayak gitu. Jadi terus ada komitmen untuk joinnya gimana? Jadi waktu itu partner gue ini diharuskan untuk pindah. Ada satu masalah, ada satu case di tempat yang di GOR ini. Iya. Akhirnya gue bantu untuk nyari tempat waktu itu bang. Kita keliling. Akhirnya kita dapat di belakang stadion Singa Perbangsa. Itu dapat di situ. Dekat irigasi kan? Dekat irigasi. Gue nggak kepikiran sama sekali bang untuk gue join atau gue punya kopi shop lah gitu. Tapi entah kenapa partner gue ini waktu itu ngajak gue untuk join lah. Nah waktu itu karena gue masih kuliah, gue belum punya uang yang besar. Akhirnya gue coba minta ke orang tua gue bang. Dan respon orang tua gue waktu itu, ngapain lu usaha? Udah beres kuliah kerja di rumah sakit gitu. Karena gue lulusan perawat. Ini nanti gue bahas nih. Agak lain emang. Lanjut. Gitu. Akhirnya gue di situ nekat bang, coba cari pinjaman. Akhirnya nggak dapet. Ya karena gue lihat peluang di situ. Ditambah gue seneng bang. Ditambah gue seneng. Akhirnya waktu itu karena temen gue ini pengelola arisan lah bang, dia suka bikin arisan. Iya. Dia suka bikin arisan, akhirnya gue minta ke dia gue gimana caranya harus dapat yang pertama. Biar gue punya duit dan duit itu buat modal. Iya, buat modal gitu. Akhirnya dari situ lah bang. Nekat. Nah ini FYI sebenarnya dia nggak sebenarnya lu nggak ada basic dari orang kopi ya. Nggak ada. Karena sebenarnya dari ini harusnya jadi perawat. Karena sekolahnya waktu itu perawat. Jadi tapi ada aktivitas lu yang sekarang beririsan sama itu keperawatan? Nggak ada sih bang. Hampir nggak ada sama sekali. Udah nggak ngefek tuh kuliah di keperawatan malah jadi tukang kopi sekarang. Iya, ya paling kalaupun ada temen yang mau diinfus yang gitu-gitu aja lah. Homecarean aja. Itu pun ke yang kenal-kenal. Lu nggak ngerasa sia-sia tuh sekolah? Enggak bang. Akhirnya kan kalau mungkin sebagian besar orang yang kuliah di sana pengen berakhirnya tuh jadi pekerja rumah sakit atau ya di medical gitu ya. Di yang berkaitan dengan ini, lu agak jumping ke kopi gitu. Udah itu apa ya, bisa dibilang perintis gitu ya, ngerintis dari awal gitu, dari yang belum apa-apa gitu sampai hari ini. Nggak ada distorsi tuh batin tuh. Karena yang kepengen gue masuk perawat bukan gue. Ini sebenarnya harus ya berarti tapi lu ada passion ke situ. Di kopi ini ada passion. Di kopi ada passion. Passion lu berarti sebenarnya di situ, di industri itu. Betul. Ya. Nah, terus ini tadi agak sedikit mendadak sih gua telepon tadi. Ini gue minta suruh bawa produk unggulannya dan ini salah satunya. Ini kopi susu makmur. Katanya ini salah satu produk best seller di coffee shop lo. Iya, salah satu produk best seller. Ada ini ya nggak? Kenapa sih namanya kopi susu makmur? Spontan aja sih bang dulu pada saat lagi develop. Gitu. Ya pada saat lagi develop, gue coba sajiin ke customer kan. Gue coba sajiin untuk gue minta masukan lah. Ternyata responnya positif dan malah pesen orang itu. Tapi ini nggak mengkanibal nama kedai lu dengan branding kopi susu makmur.
Enggak sih Bang, sejauh ini Enggak ya. masih aman aja. Jadi orang tahu kalau kopi susu makmur itu Jadi 09. kopi 9 Iya. gitu. Terus boleh tahu harganya berapa segini? Kalau untuk yang kaleng ini kita jual 33.000. 33.000. Iya. Berapa mili nih? 330 mili. 330. Terus ini dijual di kopi shop lu begini atau ada kemasan lain? Ada kemasan lain. Oh, ini beda versi iya. versi spesialnya lah ya. Iya, betul Bang. Karena tuntutan customer sih biasanya. Gua ngambilnya dari situ ya, maksudnya. Jadi suka ada customer yang dia pesan untuk besok untuk dibawa kerja gitu. Sementara kalau di pakai cup gitu kan, si customer ribet lah ya, dia harus bawa es batu juga gitu kan. Kalaupun es batunya disatuin, ntar besoknya cair Bang. Iya. Jadi ngerubah rasa. Iya. Oke. Jadi ini biasanya dipesan sama customer untuk dia bawa besok ke kantor. Berapa lama daya tahannya ini? Ini 3 hari Bang. 3 hari. Di suhu ruang? Enggak, di suhu kulkas chiller sih. Oh, di suhu dingin 3 hari? Iya. Oke. Ini berarti lu udah riset dulu dong sebelumnya udah, kenapa pasti pakai ini. Ini kan secara harga lebih tinggi ya. Betul. Tapi bagus jualannya. Alhamdulillah bagus Bang. Oke. Responnya positif. Berarti orang yang kayak semacam take away lah ya. Iya. Take away. Jarang sih buat dipesen di dine in di. Oh iya, gua nggak mau kalau dine in pakai itu, mendingan pakai cup atau pakai gelas gitu kan. Betul. Banyak kan kalau untuk dine in mah pakai yang di cup itu. Oke. Untuk yang di cup kita jual 28.000 sih. Lumayan selisihnya lah ya. Iya. Cup. Tapi dengan size yang berbeda kan? Size yang berbeda. Oke. Nah, balik lagi ke kedai Kopi 9 ini. Artinya sekarang tadi kan baru sampai perjalanan lu di yang ruko belakang Kodim Singapura Bangsa betul. Ya. Tadi. Yang gua tahu sih ya ukurannya kecil ya. Waktu itu berapa ya? 2,5 atau 3 meter lah. Dari situ bisa sampai sekarang ke tempat yang baru, yang lebih proper, yang lebih luas, yang gue lihat lebih cozy, lebih bagus lah ibaratnya lah dari tempat sebelumnya. Ya, lebih nyaman lah. Lebih nyaman ya. Itu gimana? Apa modal nekat lagi atau memang ada hitung-hitungannya atau lu memang udah riset dulu? Jadi oke, ini tantangan nih gue jabanin apa gimana tuh? Ya intinya gue memenuhi tantangan market sih Bang ya, waktu itu. Ya ditambah kebetulan ada rezeki Bang gitu. Sehingga gue memberanikan diri untuk pindah ke lokasi yang sekarang. Ya dengan harapan customer bisa lebih nyaman Bang gitu. Yang dulu zaman di belakang stadion itu pertama nyamuk Bang. Iya. Karena pinggir kali kan. Iya, gua kalau ngopi di situ kalau nggak dikasih autan. Apa ya? Dikasih obat nyamuk. Itu servisnya dulu tuh pakai. Iya, itu. Gila banget nyamuknya itu. Lagi makin malam ya kan. Apalagi kalau hujan tuh. Hujan udah sekalian off-road itu orang ngopi. Iya, karena nggak aspal jalan. Iya, masih tanah gitu lah. Oke, lanjut terus. Ya akhirnya karena keresahan tadi, akhirnya kita untuk memutuskan pindah ke lokasi yang lebih nyaman lah gitu. Nggak bagus banget tapi setidaknya lebih nyaman gitu Bang. Yang tadinya orang dulu kepanasan kita cuma bisa fasilitasi kipas. Sekarang kita ya adem lah di dalam. Ada ruang AC-nya. Ada outdoor indoor-nya kan? Ya, ada. Ya berarti kan ada peningkatan bisa sampai di yang lokasi saat ini ya perjalanannya tadi 7 tahun kan? Iya 7 tahun. Karena nggak sedikit yang di industri F&B ini yang paling beratnya tuh setahun 2 tahun pertama, benar nggak? Betul. Ya bertahan di setahun 2 tahun pertama tuh, terus nanti tantangan barunya tuh di tahun ketiga lagi kita harus lebih ngegas gitu kan? Betul. Di atas 3 tahun tuh. Tahun keempat kelima itu bagaimana kita effort untuk mempertahankan tuh. Betul. Ya kan? Setuju Bang. Udah stabil aja tuh, bertahan di posisi stabil aja tuh udah bagus tuh gitu kan, di posisi sehat. Tinggal kan gimana caranya kita mainin gimmick-gimmick ya kan?
supaya orang nggak bosen ke situ-situ terus gitu-gitu aja suasananya. Ini gua agak aus nih, boleh diminum gak sih? Boleh. Ini gue juga nih, aduh. Iya, ini sih sebenarnya apa namanya agak teknik gua suruh bawa biar gua bisa nyicip. Aduh. Cuman ini udah kurang dingin ini Bang tadi Ya, di perjalanan. kita uji, kita coba. Enak. Nyoba. Ntar gua kasih. balance. Tapi balik lagi ke ini. Nyeduh kopi. Bisa. Terus apa namanya, sejauh mana lu mempelajari bisnis lu saat ini? Apa yang lu lakuin? Gue belajar ke teman-teman sekitar aja sih Bang, yang udah mulai duluan gitu. Jadi kebetulan di Kerawang ini ada komunitas kopi. Gue join komunitas itu. Jadi di situ tuh berisikan para penggiat kopi lah Bang, yang udah pada senior lah di Kerawang gitu. Akhirnya gue belajar ke mereka aja gitu. Dari situ lu juga dapat banyak insight ya. Ya. Masukan-masukan untuk ngelola bisnis itu kayak gimana. Ya, nggak cuma belajar sekedar bikin kopi, enggak. Jadi mereka juga sharing terkait bagaimana lu mengelola kopi shop segala macem lah gitu. Ya yang gue seneng di industri ini justru orang-orangnya terbuka banget Bang. Gitu. Lu mau nanya apa aja pasti dijawab gitu. Gitu sih yang membuat gue akhirnya tertarik ke industri ini gitu. Dari sekian banyak peluang, terlepas tadi takdir lu ketemu sama temen lu dan akhirnya lu memutuskan untuk berbisnis di situ, kenapa harus ngambil kopi? Apa karena memang lu seneng ngopi, tukang ngopi, atau karena seiring berjalannya waktu lu sering nongkrong, sering lu ngeliat ada potensi yang orang lain gak lihat? Ya awalnya sih gue sederhana sih Bang berpikirnya. Ya karena gue seneng nongkrong dan seneng ngopi. Ya kenapa enggak gitu, gue bikin apa ya, setidaknya gue kerja tapi sambil nongkrong sambil ngopi gitu Bang. Gue masih dapet cuan gitu walaupun gue nongkrong ataupun ngopi. Sesederhana itu tadinya. Iya bener ya. Sederhana itu. Kalau kerja ke orang ini ya, kalau yang nggak ada passionnya ya, kerja ke orang tuh harus di ujung telunjuk orang, perintah. Nggak bisa gue Bang kayak gitu. Iya beda-beda sih kan orang. Ada yang memang passionnya atau lebih senangnya gue mending bekerja gitu kan. Ada yang memang jadi entrepreneur walaupun tertatih-tatih jungkir balik. Tapi nggak semudah itu ternyata Bang. Tapi nggak semudah itu kawan. Gitu. Ya. Orang mungkin lihat lu saat ini, wah Riza, business owner Kopi 9 udah sukses. tapi tidak semudah itu. Gue rasain tuh digerebek Pol PP. Udah kayak jual narkoba gue dulu Bang. Iya lagi, gue juga ngalamin lagi. Tapi gue juga ngalamin itu. Kan sama gue juga dulu sebelumnya pernah ada kan. Iya kan justru lu duluan sebenarnya Bang dibanding gue. Duluan gue gulung tikarnya. Ya belajar dari pengalaman, makanya kan kata orang sih katanya kalau yang udah sukses itu belum kesebut pengusaha kalau belum pernah kena tipu atau pernah bangkrut. Masih jadi pengusaha tanggung, belum jadi pengusaha tangguh itu. Tapi lu pernah bangkrut nggak sih? Pernah bangkrut di usaha yang lain Bang. Di usaha yang lain pernah. Pernah ketipu? Ketipu pernah aja. Wah, berarti ini pengusaha nih. Ketipu orang ngajak bisnis ayo, taunya nggak ada. Aduh. Iya, apalagi zaman sekarang nih teknologi makin canggih, udah segala macam lah, investasi bodong lah, apalah segala macam ya. Ya tapi gini, ini juga biar jadi insight buat orang-orang atau mungkin Gen Z lah ya, yang FOMO nih sama mau bikin coffee shop itu kan, cafe dan lain sebagainya. Karena nggak sedikit
orang-orang yang pun berduit ketika buka bisnis seperti ini, nggak lama juga mereka gulung tikar gitu. Tantangan apa yang tantangan terbesar yang pernah lu hadapi di industri ini? Yang pasti tantangan untuk saat ini sih gimana caranya gue untuk mempertahankan konsistensi ya bang. Konsistensi dari segi produk, pelayanan segala macam gitu. Sama ya di dunia ini tuh ya khususnya di F&B, khususnya di kopi ya adaptif. Siapa yang cepat dapat info dan diaplikasikan, ya itu yang bisa bertahan menurut gua ya. Lu ngambil kopi di mana? Gua ngambil kopi ada rekanan gua di sini, rekanan di Kerawang, roastery lokal gitu. Roastery lokal. Tapi kopinya Kerawang semua atau apa? Oh enggak, kopinya dari luar. Cuman roastery lokal gitu. Oh, roastery lokal. Cuma ada berapa varian? Iya, kalau untuk espresso sendiri gua ada 3 varian bang. Enak nih. Terus? Gue main tiga jenis kopi lah ya. 3 jenis kopi. Yang pertama full arabica. Itu penggunaannya untuk black coffee atau white coffee lah kayak americano atau latte gitu. Terus untuk yang ini kopi susu ini gue pakai full arabica juga. Gitu. Itu yang jadi beda dari yang lain gitu. Dia pakai full arabica juga. Sama ada robusta juga kita masih pakai sih bang. Itu di luar single origin ya. Kalau single origin kita line up-nya ganti-ganti lah banyak gitu. Sekali line up tuh ada 4-5 jenis lah originnya gitu. Itu tadi tantangan. Terus gue mau tanya, sejauh ini aman ya berpartner sama orang? Iya karena nggak sedikit kan yang kita ngobrol sebelumnya tuh nggak sedikit yang partneran tuh yang betul. Di tengah jalan tuh ada aja perbedaan visi gitu kan, kemudian ada gap. Sejauh ini aman lah ya? Ya aman ya, walaupun ada aja sih bang antara selisih paham gua sama partner gua. Ya tapi karena kita berteman ya udah cukup lama lah, jadi udah saling memahami satu sama lain gitu. Clear lah ya, bisa jadi, diselesaikan secara adat lah ya. Iya, di saat gua yang lagi tantrum lah, dia yang ngalah gitu kan. Begitupun sebaliknya gitu. Ya udah saling memahami lah gitu. Ya, karena gini, bisnis partneran itu ya harus membangun komitmen yang kuat jelas, kan. Dari jelas awalnya itu, harus jelas dulu. Terus trust-nya harus dibangun. Chemistry-nya, trust-nya harus dibangun. Kalau banyak yang tumbang itu karena di awalnya tuh komitmennya nggak jelas, trust-nya nggak terbangun, terus pondasi relationship-nya nggak kuat gitu. Jadi akhirnya malah nggak saling percaya. Nanti sebutin aja, ntar editor, nih gua Gaya-Gaya TV, nanti editor tulis di sini ya, di mana alamatnya. Di sini. Jam operasionalnya jam berapa sih bro? Mulai jam berapa? Ngopi kita jam operasional mulai dari jam 8 pagi bang. 8 pagi sampai jam 11 malam untuk 2 shift berarti ya? Iya 2 shift. Berapa orang punya karyawan? Total saat ini 9 orang. 2 shift itu total 2 shift itu 9 orang. Anak-anak muda semua ya? Anak-anak muda semua jelas. Ngeri. Ya gini, kalau gue tuh paling respect sama anak muda. Ini pernah gue omongin dan kali ini gue omongin lagi sama lo. Gue tuh paling respect sama anak muda yang mau fight ya dengan dengan keyakinan dirinya untuk membangun usaha sendiri gitu. Jadi nggak besar karena warisan orang tua, nggak besar karena apa yang diberikan orang tua, tapi nyari sendiri dan dapat sendiri gitu. Setuju. Karena gue ngeliat itu dulu gue omongin itu karena gue lihat itu dulu gitu kan. Waktu lu masih bagi waktu sama kuliah kan, pagi kuliah lu malam udah ngeladangin gue kan. Betul. Dan itu gue respect banget. Ketika lu ngobrol ya dikit-dikit konsul lah gitu kan, ya gue sih selalu respect. Udah fight aja terus gitu kan, sampai lu ketemu titik darah penghabisannya. Baru berhenti. Kalau nggak nyampe titik darah penghabisannya berhenti, lanjut terus. Dan alhamdulillahnya lanjut sampai hari ini gitu kan. Bisa dibilang
mungkin kalau lu tahu juga yang seangkatan lu juga banyak yang tumbang kan, bisnis kopi yang ya ada apalagi banyak. yang musiman gitu kan. Iya, biasanya ya FOMO itu sih Bang, balik lagi gitu. Ikut-ikutan buka ini buka itu, nggak lama tutup, nggak lama tutup. Terakhir lah biar nggak lama juga. Ngapain lama-lama. Lu udah ngerasa sukses belum di industri ini? Belum Bang, masih jauh. Jauh. Gue masih perlu banyak belajar. Titik yang dimaksud sukses sama lu nanti di bidang ini apa? Lu achievementnya apa? Apa ya? Menurut lu gue udah sukses kalau apa nih di sini? Nggak ada sih Bang, gue nggak ada target Lu ambisius. gimana? Serius, gue jalan aja gitu. Gitu. Gue nggak pernah apa ya? Nggak pernah berandai-andai gue harus gimana gitu. Ya kan lu sekarang belum ngerasa sukses nih. Iya. Lu ngerasa sukses di posisi apa? Ya justru itu, ketika gue menargetkan sesuatu, takutnya ya udah gue berhenti di situ gitu Bang. Oh iya gue ngerti. Oke. Tiap orang punya prinsip dan punya pandangan yang berbeda ya. Ya itu makanya sukses itu kan nggak mungkin nggak melewati proses. Kalau udah ngerasa sukses ya udah berhenti itu di situ. Iya. Bener. Setuju. Gue takutnya itu. Oke. Tapi ada mimpi atau cita-cita misalnya buka cabang atau punya kedai kopi beberapa biji misalnya? Ya itu sih pasti ya Bang. Rencana insya Allah tahun depan lah mulai kita persiapkan untuk expand. Oke. Tahun depan lah ya. Tahun depan. Kita lihat nanti tahun depan. Kita rapiin dulu sedikit-sedikit. Masih banyak. Sebenarnya gue juga masih learning. Gue belajar. Pengen banyak belajar sebenarnya kayak gini. Dan gue secara fair bilang bahwa gue juga banyak belajar dari lu gitu kan. Ketika gue datang ke sana ngeliat, ngobrol dan lain sebagainya, itu gue sambil learning juga gitu kan. Kalau sesuatu yang baik itu jangan lihat siapa orangnya, tapi apa yang diperbuatnya bermanfaat atau enggak, bagus atau enggak kan bisa kita ambil untuk insight diri kita. Anjay. Begitu. Gue pengen banyak belajar aja dan gue ngerasa belum cukup buat belajar bagaimana cara kerja dunia ini secara banyak hal gitu. Oke, Ja, thank you banget udah mampir ke sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya di OTW Sukses.